Confounding compounding. Kekayaan adalah hasil dari keajaiban waktu. Bayangkan ini, seseorang menabung $1 setiap hari sejak usia 10 tahun. Sementara teman-temannya menabung $10 sehari, tapi mulai saat usia 30 tahun. Siapa yang akan memiliki lebih banyak uang di usia 60 tahun? Intuisi sederhana mungkin mengatakan, yang menabung $10 sehari sejak usia 30 tahun pasti menang. Tapi kenyataannya, hal itu tidak selalu benar. Itulah keajaiban dari compounding, bunga majemuk, yang seringkali sulit kita pahami dan sering kita remehkan. Compounding bukan hanya soal uang, tapi juga tentang waktu dan kesabaran. Tentang bagaimana keputusan kecil yang konsisten, selama bertahun-tahun, mampu mengubah hidup. Warren Buffett, salah satu investor terkaya dan paling terkenal di dunia, selalu menekankan, "Aku bukan orang paling pintar, tapi aku beruntung bisa mulai berinvestasi sejak usia 11 tahun. Waktu adalah senjataku yang paling ampuh." Namun, ada sisi gelap dari compounding. Ketika kita gagal menghargai kekuatan waktu, kita sering mengambil keputusan yang merugikan masa depan kita. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi mengapa compounding sering membingungkan dan sulit dipercaya, bahkan oleh para ahli. Bagaimana waktu adalah sekutu terbesar, bahkan ketika pasar bergejolak. Kisah nyata para miliarder dan orang biasa yang meraih kekayaan bukan karena keberuntungan instan, tapi karena disiplin jangka panjang. Kesalahan umum dalam memahami bunga majemuk, dan bagaimana menghindarinya. Dan di balik semua itu, kita akan belajar bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci untuk meraih kekayaan yang tahan lama. Keajaiban yang nyaris tak terlihat. Orang tidak kaya karena mereka hebat. Mereka kaya karena mereka konsisten. Warren Buffett, nama itu telah menjelma jadi ikon kebijaksanaan dalam dunia investasi. Tapi jika kita bertanya mengapa Warren Buffett menjadi Warren Buffett, sebagian besar dari kita akan menjawab, karena dia cerdas, pandai membaca pasar, atau jago menganalisis saham. Dan jawaban itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Morgan Housel menyajikan satu data mencengangkan. Warren Buffett memulai investasinya di usia 10 tahun. Ia mulai serius menumbuhkan kekayaannya sejak usia 11 tahun. Dan ia masih berinvestasi di usia 90-an. Hampir 90% dari kekayaan Buffett berasal setelah ia berusia 65 tahun. Bukan karena returnnya paling hebat di dunia, tapi karena waktu investasinya lebih panjang daripada siapapun. Bayangkan dua investor. Investor A menghasilkan return 12% per tahun selama 25 tahun. Investor B menghasilkan return hanya 8% per tahun, tapi selama 60 tahun. Siapa yang lebih kaya di usia 70? Jawabannya mengejutkan. Investor B bisa menang telak. Inilah keajaiban compounding, bunga majemuk, yang membuat waktu menjadi pemain utama. Tapi justru karena kekuatannya muncul perlahan, ia sering diabaikan. Salah satu contoh paling menggemparkan dalam buku ini adalah kisah Grace Groner, seorang sekretaris sederhana di Abbott Laboratories yang hidup hemat sepanjang hidupnya. Ia tidak memiliki gelar Mbak, tidak bekerja di Wall Street, tidak memiliki strategi investasi canggih. Tapi, saat ia meninggal pada usia 100 tahun, ia meninggalkan lebih dari $7 juta untuk yayasan amal. Dari mana semua uang itu berasal? Grace membeli saham Abbott senilai $180 pada tahun 1935 dan diam. Tidak ia jual, tidak ia oprek. Ia hanya membiarkannya tumbuh. Sebaliknya, ada Richard Fuscon, mantan eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard, kaya raya, dan hidup mewah. Pada 2008, ia bangkrut. Rumahnya disita, gaya hidupnya runtuh karena krisis keuangan. Grace dan Richard menunjukkan paradoks sederhana. Pengetahuan tinggi dan status sosial tidak mengalahkan kekuatan disiplin jangka panjang. Kita hidup dalam dunia yang memuja kehebatan. Kita menyukai kisah sukses instan. Kita terobsesi dengan orang jenius, investor legendaris, pendiri startup yang mendadak kaya raya. Kita membayangkan kesuksesan adalah hasil dari satu langkah besar, satu keputusan cerdas, satu lompatan spektakuler. Tapi kebenaran yang lebih sunyi adalah ini. Kebanyakan orang kaya bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ratusan keputusan kecil yang konsisten selama puluhan tahun. Bayangkan dua orang. Yang pertama memiliki ember besar tapi bocor. Ia menuangkan air deras ke dalamnya setiap minggu,
tapi air terus menghilang karena lubang di dasar ember. Yang kedua hanya punya tetesan air kecil, tapi ia menuangkannya setiap hari ke dalam ember yang kokoh. Siapa yang punya lebih banyak air setelah 30 tahun? Yang kedua, karena konsistensi plus struktur yang benar lebih besar dari kehebatan yang tidak terpelihara. Di sebuah desa, seorang petani tua diberi bibit aneh oleh seorang pengembara. Bibit ini akan jadi pohon emas, kata si pengembara. Tapi hanya kalau kamu menyiraminya setiap hari, selama 20 tahun. Orang-orang desa menertawakan si petani. Mereka tak sabar, mereka ingin emas sekarang, bukan 20 tahun lagi. Si petani menyiram bibit itu. Setiap hari, kadang panas, kadang hujan, kadang kering, tetap ia siram. Ia tidak tahu kapan keajaiban itu datang. Ia hanya terus menyiram. Dan benar saja, di tahun ke-21, pohon itu mengeluarkan buah yang berkilau. Bukan karena si petani hebat, tapi karena ia konsisten. Morgan Housel menulis bahwa compounding adalah keajaiban dunia ke-8 dan nyaris tak terlihat. Tapi compounding hanya bekerja jika kamu tidak menyerah. Masalahnya, otak manusia tidak diprogram untuk percaya pada proses panjang. Kita ingin hadiah cepat, validasi instan, bukti segera. Kita merasa gagal jika hasil belum terlihat dalam 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Padahal, keajaiban mulai muncul di tahun ke-10, ke-20, bahkan ke-30. Eric dan Dina sama-sama memulai investasi di usia 25. Eric menyisihkan 1 juta rupiah per bulan selama 10 tahun, lalu berhenti. Dina menyisihkan 500 rupiah ribu per bulan, tapi terus selama 40 tahun. Return mereka sama, 10% per tahun. Siapa lebih kaya di usia 65? Dina, meski dia menyetor lebih sedikit per bulan, konsistensinya mengalahkan strategi awal Eric yang lebih agresif. Dalam budaya Jepang, ada istilah kaizen, perbaikan kecil, terus-menerus, dan konsisten. Ini bukan hanya filosofi bisnis, tapi juga filosofi hidup. Setiap langkah kecil, jika terus dijaga, akan membentuk gunung. Seperti berinvestasi, hari ini, Rp10.000, besok, Rp10.000, minggu depan, Rp10.000, 5 tahun kemudian, sudah 18 juta rupiah lebih. Tapi bukan itu yang ajaib. Yang ajaib adalah bunga dari pertumbuhan itu, setelah 30 tahun. Ada yang bilang, kalau saya punya banyak uang, saya bisa menyaingi Warren Buffett. Tapi kebenaran pahitnya adalah, Anda bisa memiliki uang yang sama besar, tetapi tidak bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Warren Buffett tidak hanya investor hebat, dia adalah investor hebat yang sabar, yang membiarkan dekade bekerja untuknya. Banyak orang ingin return besar dalam waktu pendek, tapi orang paling kaya di dunia meraih kekayaannya dari return cukup baik dalam waktu sangat panjang. Ronald Read, seorang petugas pom bensin dan petugas kebersihan sekolah di Vermont, tidak pernah menghasilkan lebih dari $25.000 per tahun. Ia hidup hemat, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kaya. Tapi ketika ia meninggal pada usia 92 tahun, dunia terkejut. Ia mewariskan $8 juta kepada yayasan dan universitas lokal. Apa rahasianya? Ron membeli saham berkualitas dan tidak menjualnya. Ia berinvestasi secara konsisten dan membiarkan waktu melakukan keajaiban. Karena compounding bertumbuh lambat di awal, dan manusia cenderung tidak sabar. Bayangkan kamu menanam pohon. Tahun pertama, hanya tunas. Tahun kedua, masih kecil. Tahun ketiga, kamu tergoda mencabutnya karena tidak ada hasil. Compounding pun begitu. Kita terbiasa menginginkan hasil cepat, bukan hasil besar. Masalahnya, compounding tidak bekerja untuk yang cepat. Ia bekerja untuk yang sabar. Amazon go public pada tahun 1997 dengan harga saham sekitar $18. Pada 1999, sahamnya melonjak menjadi lebih dari $100. Tapi kemudian, bubble.com pecah. Amazon kehilangan 95% dari nilai sahamnya. Banyak investor panik dan menjual. Tapi bagi mereka yang tetap sabar, menunggu selama 2 dekade, nilai saham Amazon naik puluhan ribu persen. Kesabaran dalam menghadapi badai adalah bahan bakar utama compounding. Otak kita tak dirancang untuk compounding. Dalam otak manusia, kita belajar dari peristiwa cepat. Kita bereaksi pada yang instan. Ketika kita melihat sesuatu tumbuh terlalu lambat,
otak berkata, itu tidak bekerja. Itulah mengapa banyak orang menyerah terlalu cepat saat berinvestasi. Mereka tidak melihat hasil. Padahal hasil besar muncul bukan dari kecepatan, tapi dari keberlanjutan. Kenapa konsistensi sulit? Karena tidak menarik. Konsistensi itu membosankan. Tidak seperti trading harian yang membuatmu merasa cerdas dan sibuk. Karena hasilnya tertunda. Kita hidup di era next day delivery, bukan hasil 20 tahun lagi. Karena butuh kesabaran emosional. Naik turunnya pasar menguji mentalmu. Hanya yang konsisten yang bertahan. Orang tidak kaya karena mereka jenius. Mereka kaya karena mereka tahan lama. Warren Buffett kaya bukan karena strategi rahasia, tapi karena ia bertahan lebih dari 80 tahun dalam game yang sama. Investor kecil seperti Grace Groner bisa mengalahkan eksekutif Wall Street, bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih sabar. Compounding bukan soal berapa banyak return yang kamu dapatkan per tahun, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Investor hebat tidak selalu yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan konsisten. Waktu adalah pengganda terbesar dalam keuangan. Semakin panjang waktumu, semakin besar keajaiban yang bisa terjadi. Saat waktu menjadi aset terhebat, hal paling kuat dalam dunia ini bukanlah ledakan, bukan api, bukan mesin jet tercepat, tapi sesuatu yang nyaris tak terlihat. Ia tumbuh perlahan, kadang tanpa kita sadari, tapi kekuatannya bisa mengubah dunia, waktu. Dalam hidup, kita sering melebih-lebihkan apa yang bisa kita capai dalam 1 tahun, dan meremehkan apa yang bisa kita capai dalam 10 tahun. Itulah paradoks compound growth, bukan hanya berlaku di dunia finansial, tapi juga dalam hal-hal seperti kepercayaan, reputasi, hubungan, pengetahuan. Bayangkan 2 orang, Raka dan Dwi. Raka sangat berbakat, ia memenangkan lomba menulis saat SMA dan kuliah. Tapi setelah gagal menerbitkan novelnya yang pertama, ia menyerah. Dwi tidak menonjol, tidak ada prestasi menulis. Tapi ia punya ritual kecil, menulis 300 kata setiap pagi. Setiap pagi, selama 20 tahun. Dwi kini menulis buku bestseller. Raka, tidak terdengar lagi. Apakah Dwi lebih berbakat? Mungkin tidak. Tapi ia memahami satu hal, konsistensi kecil yang disiram waktu akan membentuk mahakarya. Kepercayaan tidak dibangun dari satu perbuatan besar. Ia tumbuh dari satu kata jujur, satu janji yang ditepati, satu bantuan kecil di saat yang dibutuhkan. Dan itu diulang, lagi, dan lagi, selama bertahun-tahun. Begitu pula integritas, empati, disiplin, semua terbentuk seperti sedimentasi, satu lapisan tipis, setiap hari. Bukan hadiah besar saat ulang tahun yang membentuk anak, tapi makan pagi yang tak pernah absen. Karena compound berjalan lambat di awal. Sangat lambat. Di tahun pertama, kamu hanya melihat pertumbuhan 10%. Tahun kelima, masih tampak kecil. Tahun ke-15, mulai tampak signifikan. Tahun ke-30, kamu tak percaya hasilnya. Masalahnya, kita hidup di zaman TikTok. Semua ingin viral, cepat, instan. Kita lupa, orang yang sabar, yang rela terlihat lambat, akan menang dalam maraton panjang. Saat Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin pada 2008, hampir tidak ada yang memperhatikan. Nilai awal Bitcoin, hampir nol, butuh bertahun-tahun sebelum orang mulai paham potensi sistem blockchain. Dan siapa yang kaya dari Bitcoin? Bukan trader yang masuk saat hype, tapi mereka yang sabar, yang HODL, yang percaya sebelum dunia percaya. Sekali lagi, compound plus waktu sama dengan keajaiban. Compound interest is the wonder of the world. He who understands it, earns it. He who don't, pays it. Albert Einstein, atribusi populer. Namun, compound tidak bekerja jika kamu menyerah terlalu cepat. Charlie Munger, partner Warren Buffett, berkata, "In my whole life, I have known no wise people who didn't read all the time." Bayangkan jika kamu membaca 10 halaman per hari. Setahun sama dengan tanda kurang lebih 3.650 halaman. Itu setara 12 buku non-fiksi penuh wawasan. Dalam 10 tahun, 120 buku. Sekarang bandingkan 2 orang. A. Baca 1 buku per tahun. B. Baca 12 buku per tahun. Selisih 11 buku, tidak banyak,
Tapi dalam 10 tahun, selisih 110 buku. Bayangkan seberapa lebih tajam intuisi, analisa, dan wawasan si B compound bekerja di situ juga. Matematika compound yang mengejutkan. Mari kita hitung sederhana. Jika kamu punya 10 juta rupiah dan menginvestasikan dengan return 10% per tahun. Setelah 1 tahun, 11 juta rupiah. Setelah 10 tahun, 25 juta rupiah. Setelah 30 tahun, 174 juta rupiah. Ini bukan sihir, ini hanya kesabaran plus waktu. Buffett bukan orang terkaya karena ia menghasilkan return tertinggi. Banyak investor lain yang mengalahkan kinerja. Tapi, Buffett mulai berinvestasi di usia 10. Dan ia masih aktif di usia 90 plus. Itulah rahasianya. Kekayaannya bukan karena dia ajaib. Tapi karena dia cukup baik untuk waktu yang sangat panjang. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pohon tumbuh? Tidak pernah terdengar bunyi keras. Tidak ada guncangan besar. Tapi tiba-tiba, setelah 10 tahun, 20 tahun, ia menjulang, rindang, menyejukkan. Seperti itulah compound bekerja. Dalam budaya Jepang, dikenal konsep kaizen, perbaikan kecil, terus-menerus. Dalam budaya Barat, kita menyebutnya compound growth. Dalam bahasa hati, kita menyebutnya kesabaran yang menang pada akhirnya. Dalam banyak ajaran spiritual, kekuatan kecil yang dilakukan rutin sangat dihargai. Dalam Islam, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Dalam Buddhisme, air menetes terus-menerus akan melubangi batu. Dalam Kristen, siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Apakah kita mulai sadar, compound bukan cuma konsep matematika. Ia adalah hukum spiritual yang mendalam. Kisah kura-kura dan kelinci bukan tentang siapa yang cepat, tapi tentang siapa yang tidak berhenti. Compound bukan tentang langkah besar, tapi tentang langkah kecil yang terus berulang. Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. Vincent van Gogh. Roma tidak dibangun dalam sehari. Peradaban yang bertahan lama, Yunani, Mesir, dinasti Tiongkok, semua memahami bahwa kekuatan besar dibentuk oleh ritme kecil yang konsisten selama berabad-abad. Infrastruktur, bahasa, sistem hukum, seni, tidak muncul karena satu revolusi, tapi karena compound waktu, pengetahuan, dan tradisi. Apa pelajarannya? Compound bukan hanya tentang uang, tapi tentang membangun fondasi hidup yang tidak bisa dibeli dengan cara cepat. Sebagaimana kebaikan bisa bertumbuh, begitu pula dengan kebiasaan buruk. Meremehkan kesehatan setiap hari penyakit kronis. Menunda pekerjaan setiap minggu karir stagnan. Berbohong kecil kehilangan kepercayaan besar. Compound tidak memihak. Ia hanya memperbesar apapun yang kamu beri waktu. Apa satu kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari? Apakah itu menambahmu atau mengikismu? Karena 5 menit melihat media sosial saat bangun tidur mungkin tampak sepele, tapi 5 menit itu, dikali 365 hari, dikali 10 tahun sama dengan ribuan jam dari hidupmu. Pertanyaannya, apakah kamu menginvestasikan waktu, atau sedang membuang waktu dengan cara yang terlihat tidak berdosa? Bayangkan ini, 2 orang menabur benih, yang satu berhenti menyiram karena tak melihat hasil dalam seminggu. Yang satu terus menyiram, meski tanahnya kering. Setelah 5 tahun, hanya satu dari mereka yang punya hutan kecil di halaman rumah. Itulah compound. Ia tidak akan membuatmu kagum hari ini, tapi akan membuat dunia kagum esok hari, jika kamu bertahan cukup lama. Waktu bukan musuhmu, ia adalah sekutumu, tapi hanya jika kamu tahu cara berjalan bersamanya. Compound adalah cerita tentang iman. Iman bahwa hal kecil yang kamu lakukan hari ini, akan menjadi hal besar esok hari, jika kamu cukup sabar untuk tetap melakukannya. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat. Semakin cepat sama dengan semakin menarik. Semakin instan sama dengan semakin laku. Kita tidak sabar menunggu sesuatu tumbuh. Kita mau bunga tinggi, cepat, dan sekarang juga. Tapi compound tidak seperti itu. Compound adalah hukum sabar. Ia adalah seni tumbuh pelan, tapi stabil. Di dunia yang mendorong kita untuk berlari, compound mengajarkan kita untuk melangkah perlahan, tapi terus. Teknologi vs kesabaran. Apa yang dunia modern lakukan? Memberi ilusi bahwa kesuksesan bisa dicapai dalam 3 bulan.
Menyuguhkan kisah-kisah from zero to millionaire secara instan. Menghargai highlight, bukan proses. Kita melihat Elon Musk, Warren Buffett, Oprah Winfrey, tapi lupa bahwa Elon membangun IP di usia 20-an, tidak terkenal hingga usia 40. Warren Buffett mulai investasi sejak usia 10 tahun. Oprah mengalami kegagalan dan trauma bertahun-tahun sebelum dikenal dunia. Yang viral adalah hasilnya. Yang sering diabaikan adalah waktu dan kegigihan di balik layar. Otak manusia berevolusi untuk menghindari bahaya segera, merespons reward cepat, menghargai kepuasan instan. Itulah sebabnya kita meremehkan pertumbuhan kecil dan meremehkan efek waktu. Bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Albert Einstein. Tapi keajaiban itu terlihat membosankan jika dilihat dari hari ke hari. Jika kamu menabung Rp500.000 per bulan selama 30 tahun dengan return 10%, kamu akan memiliki lebih dari 1 miliar rupiah. Tapi, tahun pertama, hanya sekitar 6 juta rupiah. Tahun kedua, masih terasa kecil. Itulah mengapa banyak orang berhenti di tahun kedua atau kelima. Karena hasil besar tidak datang cepat. Grafik compound itu datar, lalu melonjak. Seperti roket yang baru lepas landas setelah menghimpun daya bertahun-tahun. Kamu mungkin sering lihat iklan, cuan cepat dari saham, influencer, dari 0 ke miliarder dalam 1 tahun. Startup, valuasi naik 100x dalam setahun. Tapi kamu tidak lihat ratusan jam trial error, malam-malam tanpa tidur, tahun-tahun tanpa hasil. Compound bukan hanya matematika, tapi cara berpikir. Compound gagal bekerja jika kamu sering ganti strategi, suka membandingkan diri dengan orang lain, panik saat market turun dan langsung jual aset, terlalu fokus pada hari ini, bukan 20 tahun nanti. Compound perlu kesabaran plus ketahanan mental. Ia tidak bekerja bagi mereka yang terlalu gelisah. Warren Buffett mulai investasi sejak usia 10 tahun. Kekayaannya yang besar datang setelah usia 50 tahun. 99% dari kekayaan Buffett datang setelah usia 50 tahun. 97% datang setelah usia 60 tahun. Itu karena compound bukan hanya return yang tinggi, tapi return yang konsisten dalam waktu yang lama. Tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun, lalu semua terjadi sekaligus. Jika kamu bisa menyerap ini, tidak harus menjadi hebat sekarang, tapi harus menjadi konsisten dari sekarang. Maka kamu sudah selangkah di depan mayoritas orang. Compound bukan tentang kecepatan, tapi tentang kedalaman. Bukan tentang ledakan, tapi tentang arah. Bayangkan kamu berdiri di tengah kota. Lampu-lampu terang, suara klakson, notifikasi berdenting tiap detik. Billboard menampilkan wajah-wajah yang katanya sukses sebelum usia 30. Di tanganmu, ponsel menyala. Trader ini cuan 200% dalam 6 bulan. Startup ini diakuisisi hanya dalam 18 bulan. Influencer ini beli rumah cash di usia 24. Lalu kamu menatap diri sendiri. Tabunganmu tidak seberapa. Investasimu masih jalan di tempat. Bisnismu belum tumbuh. Dan kamu bertanya dalam hati, apakah aku lambat? Apakah aku salah arah? Tapi pertanyaannya seharusnya bukan itu. Bukan, seberapa cepat aku bisa menang. Tapi, seberapa lama aku bisa bertahan. Karena compound tidak peduli seberapa cepat kamu mulai. Ia peduli apakah kamu mau terus berjalan ketika tidak ada yang menonton. Compound hidup di tempat yang sepi. Ia tidak viral, tidak menarik banyak like, tidak membuatmu trending. Ia tumbuh ketika kamu tidak dipuji. Ketika kamu tidak yakin, ketika semua orang lain memilih shortcut, kamu tetap setia pada prosesmu. Compound adalah keberanian untuk mengulang hal kecil, hari demi hari, saat tidak ada jaminan hasil. Di sebuah desa di lereng pegunungan Himalaya, hiduplah seorang tukang kayu tua. Setiap pagi, selama 30 tahun, ia memahat satu potong kayu. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Anak-anak muda mengejek, untuk apa kamu habiskan hidup memahat pohon? Ia hanya tersenyum. Di usia 70, ia selesai membangun sesuatu. Sebuah kuil kayu, dengan ukiran rumit yang mengagumkan seluruh India. Seorang wartawan bertanya, bagaimana kamu bisa membangun ini sendirian? Ia menjawab, dengan satu pukulan kecil, setiap hari, selama 30 tahun. Apa yang kamu bangun hari ini, meskipun kecil, jika dijaga,
akan menjadi mahakarya yang tak terlihat dalam jangka pendek, tapi luar biasa dalam jangka panjang. Banyak orang berpikir compound itu soal angka. Padahal compound adalah iman. Iman pada proses. Iman pada waktu. Iman bahwa jika kamu terus menyirami bibit hari ini, buahnya akan datang di musim yang tepat. Dan musim itu, mungkin bukan tahun depan. Mungkin bukan dalam 5 tahun. Tapi, pasti datang. Manusia melebih-lebihkan apa yang bisa dicapai dalam 1 tahun, dan meremehkan apa yang bisa dicapai dalam 10 tahun. Bill Gates, "The most powerful force in the universe is compound interest." Albert Einstein, "Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant." Robert Louis Stevenson, "Bukan tentang siapa yang cepat kaya, tapi siapa yang menanam dan sabar menyirami benih harapan mereka setiap hari." Apa hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, yang diam-diam mengarah pada masa depan besar? Compound adalah sahabat yang tenang, setia, dan tidak menarik perhatian. Tapi ia membawa hadiah yang jauh lebih besar daripada gembar-gembor viral sesaat. Di dunia yang mendorongmu untuk cepat, compound mengajakmu untuk tekun. Karena siapa yang paling sabar, dialah yang paling kaya di masa depan. Waktu adalah bahan bakar compound. Dan compound adalah kendaraan menuju kekayaan sejati. Ketika proses tak terlihat, emosi yang menentukan. Compound adalah soal waktu, tapi juga soal hati. Karena compound tidak bekerja hanya di spreadsheet. Ia bekerja dalam kehidupan nyata, di mana ada rasa ragu, lelah, ingin berhenti, bahkan ingin membuang semua rencana yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun. Apa yang membuat orang menyerah pada tahun kedua? Padahal pohon yang ia tanam akan berbuah di tahun ke-10. Jawabannya bukan pada logika, tapi pada emosi. Morgan Housel menulis bahwa kekayaan sejati lahir bukan dari pengetahuan finansial tingkat tinggi, tapi dari perilaku yang baik dan berkelanjutan. Namun, perilaku itu digerakkan oleh emosi. Kita takut, kita khawatir pasar turun, kita panik saat teman sudah sukses duluan, kita merasa rugi karena hasil tak kunjung datang. Dan disinilah compound bisa mati pelan-pelan. Bukan karena tidak efektif, tapi karena kita tidak sabar. Jika kamu ingin compound bekerja, lindungi emosimu. Jangan biarkan berita harian mengganggu arahmu jangka panjang. Jangan biarkan sosial media membuatmu merasa kamu tertinggal. Jangan ubah strategi hanya karena hasil belum terlihat dalam 6 bulan. Lindungi emosimu seperti kamu melindungi bibit yang belum tumbuh. Di sebuah dusun terpencil, seorang petani muda memutuskan menanam biji bambu. Ia menyiramnya tiap hari, minggu demi minggu. Tapi bulan pertama, tidak tumbuh. Bulan keempat, masih nihil. Tahun pertama, tanahnya kosong. Orang-orang mulai tertawa. Bambu itu palsu, buang waktumu saja. Ia hampir menyerah. Tapi di tahun kelima, tunas kecil muncul dari tanah. Dalam 6 minggu, bambu itu tumbuh 30 meter tinggi. Bambu itu bukan tumbuh dalam 6 minggu. Ia tumbuh dalam 5 tahun, di akar yang tak terlihat. Begitu juga compound. Pertumbuhan terbesarnya seringkali tersembunyi dari pandangan. Compound bukan hanya soal uang atau investasi. Itu bisa soal belajar, hubungan, kesehatan, kebiasaan baik. Setiap kali kamu menyisihkan Rp10.000 untuk tabungan, membaca 5 halaman buku, memilih makan sehat, meminta maaf lebih dulu, kamu sedang menyiram benih kecil yang tak akan tampak hari ini, tapi bisa mengubah hidupmu di 10, 20, 30 tahun ke depan. Kesabaran bukan berarti pasrah. Kesabaran adalah kepercayaan yang gigih pada proses, bahkan ketika tidak ada yang bisa kamu tunjukkan hari ini. Kamu terus melangkah, terus menyiram, terus menulis, terus belajar. Karena kamu tahu, compound bukan soal kecepatan, tapi soal keberlanjutan. Pernahkah kamu merasa lelah, karena berusaha terlalu lama tanpa hasil yang terlihat? Kamu bangun pagi, bekerja keras, menabung, belajar, memperbaiki diri, tapi dunia tetap diam. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan, tidak ada validasi. Saat itulah, compound sedang bekerja. Ia bekerja dalam diam. Ia bekerja saat tidak ada yang menyaksikan. Ia bekerja bukan demi pujian, tapi demi hasil jangka panjang. Sebuah penelitian di Harvard menunjukkan, kebanyakan orang gagal mencapai tujuan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka berhenti di bulan ke-6.
Mereka menyerah di tahun kedua. Mereka mengganti arah saat hasil belum muncul. Padahal, seperti biji kopi terbaik di dunia, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan menghasilkan cita rasa. Tapi rasa itu tak tergantikan. Dalam budaya Jepang, ada sebuah keyakinan bahwa penderitaan yang dijalani dengan arah adalah penderitaan yang mulia. Tidak semua kesakitan adalah sia-sia. Tidak semua kegagalan adalah akhir. Tidak semua ketidakterlihatan berarti kamu tak berkembang. Kadang, justru dalam keheningan itulah, kamu sedang dibentuk menjadi versi terbaikmu. Bayangkan sebuah batu besar di tengah hutan. Di atasnya, air menetes, satu persatu, setiap detik. Tidak ada yang terjadi di hari pertama. Tidak ada yang berubah di minggu kedua. Batu itu tetap sama, di mata orang yang tidak sabar. Tapi 10 tahun kemudian, batu itu berlubang, bukan karena tetesan besar, tapi karena tetesan yang terus-menerus. Compound bukan tentang kekuatan besar, tapi konsistensi kecil yang tak pernah berhenti. Compound bukan hanya soal angka, tapi juga tentang resiliensi emosional. Ketika kamu terus memberi maaf meski tak dibalas, terus mencintai meski terluka, terus belajar meski gagal, kamu sedang membangun compound of the heart. Dan mungkin, itulah compound paling penting dalam hidup. Karena orang-orang paling kuat bukan yang paling cerdas, tapi yang tidak kehilangan hatinya, walau dunia tak memberinya hasil cepat. Perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam, tapi terjadi ketika kamu terus muncul setiap hari, bahkan saat tidak ada yang melihat. Angela Duckworth, waktu akan menghargai mereka yang sabar. Naval Ravikant, jadi jika hari ini kamu merasa tak terlihat, jika usahamu belum dihargai, jika kerja kerasmu seolah sia-sia, tenang, mungkin kamu sedang berada di musim akar. Mungkin kamu sedang dipersiapkan, bukan untuk sukses cepat, tapi untuk sukses abadi. Karena compound bukan soal cepat, ia adalah tentang siapa yang tetap bertahan paling lama. Dan dalam dunia yang serba instan, mereka yang bertahan adalah pemenang sejati. Di dunia yang serba cepat ini, kita hidup dalam paradoks besar. Kita tahu bahwa hal-hal terbaik membutuhkan waktu, tapi kita membenci menunggu. Kita kagum melihat pencapaian orang seperti Warren Buffett, lalu bertanya, apa rahasianya? Jawabannya mengecewakan banyak orang, waktu plus kesabaran. Dua hal yang terdengar sederhana, namun paling sulit dipertahankan. Bayangkan kamu sedang duduk di taman. Kamu menanam sebuah pohon kecil. Hari pertama, kamu sirami. Hari kedua, juga, minggu demi minggu, pohon itu tetap terlihat kecil. Orang-orang lewat dan mengejek, kenapa kamu repot menyiram batang kecil itu? Tapi kamu percaya, karena kamu tahu, kekuatan besar tidak tumbuh dari satu malam. Ia lahir dari proses panjang yang dijaga dengan cinta, konsistensi, dan keberanian untuk bertahan saat tidak ada yang terlihat. Kita semua terjebak ilusi instan. Lihat media sosial, kisah pengusaha muda yang menjual startup dan jadi miliarder. Trader kripto yang mengaku dapat untung 1000% dalam semalam. Atau influencer keuangan yang menjanjikan cara cepat kaya. Semua ini menciptakan tekanan psikologis tak kasat mata. Seolah-olah jika kita belum sukses hari ini, kita telah gagal. Padahal, seperti yang Morgan Housel tulis dalam The Psychology of Money, keberhasilan keuangan sejati lebih mirip proses menyeduh teh panas perlahan, daripada memasak dengan microwave. Sesuatu yang membutuhkan kesadaran bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh. Kita sering lupa bahwa grafik investasi naik turun yang kita lihat bukan sekadar angka. Tapi kehidupan nyata yang penuh kecemasan, keraguan, godaan untuk menyerah, dan ribuan malam penuh tanya. Seperti kisah Ronald Read, pria sederhana yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Tak ada yang mengira dia seorang jutawan. Ia tak pernah pamer, tak pernah hidup mewah. Tapi diam-diam, dia menanam benih. Sedikit demi sedikit, ia tahu satu hal, you don't need to be brilliant. You just need to be patient. Lihat kembali kisah Amazon. Jika kamu membeli saham Amazon tahun 1997 dan bertahan selama 25 tahun, kamu akan mendapat pengembalian ribuan persen. Tapi berapa banyak yang tahan saat sahamnya anjlok 95% saat bubble.com meledak? Sangat sedikit, karena kesabaran bukan hanya soal menunggu, tapi juga soal tetap percaya ketika dunia berkata sebaliknya. Dan itulah inti dari bab ini. Morgan Housel menulis, "Compounding don't work if you interrupt it."
And people interrupt it all the time because they don't see progress. Sama seperti seorang pelari maraton yang menyerah di kilometer ke-41 dari total 42. Banyak orang memutus proses compounding tepat ketika hasilnya mulai bekerja. Karena mereka tidak sabar, karena dunia tidak memberi mereka tepuk tangan cepat, karena mereka membandingkan progres mereka dengan orang lain yang tampaknya lebih cepat. Padahal, yang tampak cepat seringkali hanyalah ilusi. Bayangkan sebuah dunia di mana kekayaan tidak diukur dari mobil, rumah, atau saldo rekening, tapi dari ketenangan pikiran. Dari kemampuan tidur nyenyak karena tahu masa depanmu sedang tumbuh diam-diam, perlahan tapi pasti. Itulah kekayaan sesungguhnya. Kita tidak perlu memenangkan hari ini, atau bulan ini, atau bahkan tahun ini, karena waktu, jika kamu biarkan bekerja untukmu, akan menjadi sekutu terkuat dalam hidup finansialmu. Seperti tetesan air yang terus jatuh, hari demi hari, hingga membentuk lekukan di batu. Bukan karena kekuatannya, tapi karena konsistensinya. Jika kamu membaca ini sekarang dan merasa, aku sudah menabung tapi hasilnya belum kelihatan. Aku sudah berhemat tapi tetap belum kaya. Aku sudah investasi tapi portofolioku masih datar. Ingatlah, kamu sedang menanam benih. Kamu sedang menyiram pohon yang kelak akan meneduhkanmu. Dan mungkin, pohon itu akan tumbuh untuk generasi setelahmu. Kita butuh redefinisi tentang sukses finansial. Bukan tentang siapa yang paling banyak sekarang, tapi siapa yang mampu menjaga pertumbuhan itu untuk jangka panjang. Bukan tentang menjadi paling hebat, tapi tentang tidak menyerah saat tidak ada yang melihatmu. Itulah seni membiarkan waktu bekerja. Itulah esensi bab 4 dari The Psychology of Money. Terima kasih sudah menyimak bab 4 dari The Psychology of Money. Ingat, kekayaan sejati bukanlah tentang langkah besar yang instan, tapi tentang kesabaran dan konsistensi dalam jangka panjang. Seperti pohon yang tumbuh perlahan, waktu adalah sekutu terbesar dalam perjalanan finansialmu. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah, bagaimana kamu menerapkan kesabaran dan waktu dalam keuanganmu. Sampai jumpa di bab 5, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana emosi memengaruhi keputusan finansial. Terus semangat belajar, dan ingat, kesabaran adalah kekayaan yang tak terlihat tapi sangat berharga.